Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada modul yang kedua ini kita akan membahas tentang komponen visual dasar. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengenal dan menggunakan komponen-komponen dasar dalam Visual Java, JButton, JTextField, JTextArea. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat project, package, dan form baru. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat program sederhana menggunakan komponen visual. Adapun teori singkat dalam praktikum ini, yang pertama, komponen visual dasar. Komponen visual dasar adalah berbagai objek yang digunakan dalam membangun program berbasis Windows, di mana JFrame adalah komponen dasar dalam pemrograman visual dengan Java. Dalam frame inilah komponen lain diletakkan. Kemudian JLabel adalah komponen yang digunakan untuk membuat tulisan atau gambar pada frame. JTextField adalah komponen yang digunakan untuk memasukkan sebaris string yang selanjutnya dapat digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya. Yang keempat, JButton adalah komponen berbentuk tombol. Komponen ini banyak digunakan sebagai eksekusi terhadap tindakan yang diinginkan. Yang kelima, JTextArea adalah komponen yang hampir sama seperti JTextField, tetapi JTextArea bisa menampung lebih dari satu baris string. Kemudian event handler yang kita gunakan dalam praktikum ini yang pertama, KeyRelease, merupakan suatu fungsi event yang digunakan ketika user melepas tombol keyboard. Yang kedua, mouseClick, suatu fungsi event yang digunakan ketika pengguna mengklik kiri mouse pada suatu elemen atau komponen seperti button dan lain-lain. Baiklah, untuk kegiatan praktikum pada latihan pertama, kita akan menggunakan event KeyRelease. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu pada project Pampis, kita membuat JFrame yang baru, latihan 1_1. Lalu klik finish. Nah, halaman sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa komponen visual. Yang pertama JLabel 1. Kita ubah namanya menjadi text event KeyRelease. Kita hitamkan dengan bold, kita tambahkan ukurannya menjadi 14 lebih besar ya. Oke, berubah langsung. Selanjutnya kita tambahkan JLabel 2 dengan teks memasukkan nama Anda. Baik, sudah selesai. Selanjutnya JLabel 3. Kita ganti menjadi tulisan halo. Kemudian kita tambahkan JTextField 1. Kita taruh di samping memasukkan nama Anda. Lalu kita hapus tulisannya. Kemudian kita tambahkan JTextField 2. Di bagian halo. Lalu kita hapus juga tulisan JTextField 2-nya. Untuk memberi warna pada bagian ini, kita harus memastikan pada bagian opaque sudah diconteng. Barulah kita mengganti warnanya. Kita pilih background, klik di sini, pilih warna hijau. Oke. Baik, sebelum kita menjalankan program ini, terlebih dahulu kita berikan event di sini. Pilih event, pilih action, lalu key, lalu KeyRelease. Setelah itu, kita masukkan kode seperti ini, JTextField 2 set text
Lalu kita lanjutkan J text field 1. Get text. Nah, artinya di sini pada J text field 2, teks yang akan dimasukkan di J text field 1 akan ditampilkan pada J text field 2. Kita jalankan dengan menekan tombol kombinasi Shift plus F6. Kita masukkan tulisan di sini. Apa yang kita tuliskan di sini di bagian J text field 1 atau masukkan nama Anda, maka dia akan tampil di J text field 2. Di sini saya tuliskan YK Hendriani, kemudian tampil pada J text field 2-nya YK Hendriani. Baik, untuk latihan pertama selesai. Kita akan melanjutkan latihan yang kedua, yaitu menggunakan event mouse click, atau kita akan melanjutkan desain dari desain yang pertama tadi. Nah, pada desain pada latihan 1 tadi tidak ada button OK, hapus, dan exit. Pada latihan kedua ini kita akan menambahkan button OK, hapus, dan exit. Baik, terlebih dahulu kita buat di bagian pempis, kita mendesain yang baru dengan memberikan frame baru. Di sini saya berikan nama latihan 2_2. Kita klik finish. Lalu kita buat menambahkan label di sini. Menambahkan label lagi. Kemudian menambahkan J text field. Lalu satu kali lagi J text field 2. Dan kita beri button sebanyak 3 buah button. Selanjutnya, pada bagian button 3 kita ganti tulisannya menjadi exit. Button yang kedua kita ganti menjadi hapus. Ketiga menjadi OK. Kemudian pada label 1 kita ganti tulisannya menjadi ketikkan nama Anda. Pada label 2 kita mengganti tulisannya menjadi menampilkan hasil. Selanjutnya pada J text field 1 kita kosongkan tulisan ini. Begitu juga dengan J text field 2 kita kosongkan. Lalu kita tarik di sini, kita tambahkan supaya lebih panjang. Untuk J text field 2 kita perbesar saja. Selanjutnya kita akan memberikan event pada tombol OK. Klik kanan, beri event mouse. Kita pilih mouse click. Kemudian kita ketikkan programnya J label kita beri codingnya J label 3 titik set text. Kemudian kita tambahkan J text field 1 titik get text. Kita pilih get text. Untuk memberikan titik koma di belakang.
Kemudian kita akan memberikan coding di mana JTextField JTextField 2 set text JTextField 1 get text. Selanjutnya kita akan memberikan event pada JButton 2 atau hapus. Kita berikan event mouse clicked juga. Baik, kita berikan lagi coding JTextField 2 set text. Kita berikan petik 2 untuk mengosongkan. Selanjutnya JTextField 1 kita beri petik 2 juga untuk mengosongkan di bagian JTextField 2 nya nanti, dan juga JTextField 1 nya. Baik, selanjutnya pada button axis kita beri event juga mouse click. Kita klik lalu dispose. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan program ini dengan tombol kombinasi Shift plus F6. Kita beri nama YK Hendriani. Kita klik OK, maka namanya muncul di JTextField 2. Kemudian kita klik hapus, maka namanya akan hilang pada JTextField 1 dan JTextField 2. Kita klik exit, maka akan keluar dari tampilan ini. Baik, untuk latihan 2 selesai. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan latihan 3, yaitu membuat frame baru. Untuk membuat frame baru seperti biasa, kita klik kanan bagian canvas, lalu buat frame yang baru, latihan 3_3 finish. Kemudian kita tambahkan JLabel di sini. Kita ganti namanya langsung menjadi name. Tambah JLabel lagi. Namanya kita ganti menjadi nama. Kita tambah lagi. Lalu kita ganti nama dari tulisannya itu, yaitu jurusan. Kita tambahkan JLabel lagi. Kita ganti menjadi hobi. Kemudian kita masukkan JTextField sebanyak 4 buah. Lalu kita hapus tulisannya. Kita tambah lagi. Lalu dihapus kembali. Kita tambah satu lagi, JTextField yang ketiga. Lalu kita hapus lagi. Kita tambahkan lagi. Kemudian kita hapus lagi. Kita tambahkan button sebanyak 3 buah. Lalu button pertama kita ganti tulisannya menjadi OK. Button 2 menjadi hapus. Button 3 menjadi close. Baik. Yang terakhir kita menambahkan JText area. Di sini kita drag. Kita
taruh di bagian bawah, kita perbesar. Kemudian barulah kita akan menjalankan program ini. Sebelum kita menjalankan program ini, terlebih dahulu kita memberikan event terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita berikan event pada button OK, event must click, dan kemudian kita ketikkan codingnya JTextArea 1.setText. Nah, di dalamnya kita tuliskan petik 2, di dalamnya ada name petik 2 ditambah JTextField satu get text kemudian kita tambahkan di sini /n nama, kemudian JTextField yang kedua get text. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita beri tambah, kita beri petik lagi /n, kita tuliskan jurusan. Tambah JText bertiga, get text. Kemudian kita tambahkan lagi pada bagian ini, tambah kita buat petik 2 /n hobi. JTextField 4 get text. Baik, di sini masih terdapat bagian yang merah. Dalam artian di sini merah berarti ada yang kurang. Di sini yang kurang kita lihat adalah penambahan tambah di sini. Nah, maka sudah berubah. Selanjutnya pada button hapus kita beri event mouse click juga, lalu kita beri coding. Coding yang pertama JTextArea 1 setText, kita beri petik 2 namun dikosongkan, lalu titik koma. Di bawahnya JTextField 1 setText petik 2 juga. Di sini masih ada yang merah ya di bagian JTextArea-nya, itu kekurangannya karena kurang angka 1. Nah, barulah dia menjadi warna hijau. Baik, untuk selanjutnya JTextField 2 dan 3 bisa langsung kita copy paste aja bagian ini dan ubah 1, 2, 3-nya saja nanti. Oke, ini kita ubah menjadi JTextField 2. Kita paste lagi, ubah menjadi yang ketiga, dan yang selanjutnya kita ubah menjadi yang keempat. Untuk button close kita beri event kembali mouse click. Untuk close ini artinya kita ingin keluar dari program ini dengan cara membuat coding this.dispose. Lalu setelah selesai kita mengcoding, kita jalankan program ini dengan menekan tombol kombinasi Shift plus F6.
Baik, kita tuliskan di sini 17076048. Nama Yeni Marita Juanda. Teknik elektronika. Hobi membaca. Kita klik OK, maka tampillah di sini. Kita klik hapus, maka dia akan terhapus dari JText Field dan juga JText Area-nya. Kita klik close, maka dia akan keluar. Baik, untuk latihan 3 selesai. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada latihan yang keempat. Kita akan membuat frame baru kembali dengan nama latihan 4 strip 4 atau 4_4. Klik finish. Baik, kita tambahkan di sini J-label. Kemudian kita ganti tulisannya menjadi tempat tanggal lahir atau disingkat TTL. Kemudian kita menambahkan JText Field 1 buah di sini. Kita mengosongkannya. Untuk JText Field ini untuk menampilkan tanggal dan juga bulan serta tahun. Kemudian kita tambah lagi J-label 1 lagi, di mana J-label 2 ini kita ganti menjadi slash atau garis miring. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi JText Field. Untuk selanjutnya kita hapus tulisannya, enter. Kemudian kita menambahkan button sebanyak 3 buah. Selanjutnya pada button 3 kita ganti tulisannya menjadi close. Button 2 menjadi hapus. Button 1 menjadi OK. Kita tambahkan JText Area di sini. Kemudian kita perbesar bagian JText Area ini. Baik, untuk desainnya sudah selesai dan sekarang kita akan melanjutkan pada bagian codingnya. Selanjutnya pada button OK kita beri event mouse clicker. Di sini kita berikan coding yaitu JText Area satu set text kemudian JText Field satu get text kemudian tambah, kita beri di sini petik 2 slash kemudian tambah lagi, kemudian JText Field 2 get text. Nah, ini adalah untuk bagian ini masih ada yang merah, berarti di bagian ini ada yang kekurangan, yaitu angka 1. Pada button hapus kita berikan event juga mouse clicker, dimana dispose. Untuk menjalankan ini kita klik Shift F6. Kita masukkan tanggal 25 Juli. Kemudian tahun 2020. Klik OK, maka akan tampil di sini 25 Juli 2020. Selanjutnya untuk button hapus kita beri event mouse click.
kita buat di sini J text area 1. Area 1 set text. Kita beri petik 2, enter J text field. Satu set text. Kita beri petik 2 juga. Kemudian untuk teks keduanya cukup kita copy saja bagian ini. Kemudian paste di bawah, kita ganti menjadi J text field 2. Nah, ini adalah untuk button hapus. Pada button close kita beri event juga, yaitu mouse click. Di sini kita buat dispose. Baik, langsung saja kita jalankan program ini. Shift plus F6, langsung saja kita isi 20 Juli 2020. Oke, hapus, close. Baik, untuk latihan 4 selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada latihan yang kelima. Kita buat form baru. Kita beri nama latihan 5_5. Finish. Kemudian kita tambahkan di sini JLabel 1. Hanya satu JLabel saja di sini. Kita ganti tulisannya menjadi Pempis. Ukurannya kita perbesar menjadi 24 bold. Ya, tulisan ini nanti akan kita kasih background di bagian belakangnya agak biru muda ya. Nah, di bagian OPQ-nya kita cek belum dicentang, berarti harus kita centang dulu baru berubah. Dan selanjutnya kita perbesar. Untuk tulisan ini akan berubah dia menjadi warna putih, maka kita ubah di bagian foreground menjadi warna putih. Baik, sudah selesai. Kita letakkan di bagian tengah. Kemudian kita menambahkan J button. Nah, J button 1 kita buat di sini. Button 1. Kemudian ada J button 2 juga. J button 3. J button 4. J button 5. J button yang ke-6. Dan kemudian kita menambahkan juga button untuk close di sini. Kita buat di sini close atau keluar ya. Nah, untuk menjalankan program ini, kita memberikan event pada J button 1. Terus klik. Di sini kita akan memberi coding label 1 titik set background. Tulisan di dalamnya color. Tulisan di dalamnya color red. Sekarang kita ubah tulisan pada button ini semua menjadi background merah. Selanjutnya pada J button 2 background kuning. J button 3 kita ubah menjadi background biru. Nah, selanjutnya barulah kita berikan coding di sini, event mouse click. Kita buat di sini JLabel 1 set background.
color red, kemudian titik koma. Baik, di sini masih terdapat warna merah, artinya ada yang kurang. Di sini kita tambahkan angka 1 karena pada desain tadi yang kita gunakan adalah J label 1. Selanjutnya kita lanjutkan untuk background kuning. Kita klik kanan sama seperti yang background pertama, background merah. Untuk lebih cepatnya kita langsung copy paste saja bagian ini ke bawah. Kita ganti menjadi yellow. Dan untuk background yang biru kita beri event lagi, mouse click. Untuk lebih cepatnya juga kita menggunakan copy paste, kita ganti menjadi blue di sini. Baik, untuk warna hijau, cyan dan hitam ini kita akan mengubah tulisan penpiece menjadi warna yang sesuai pada button ini. Untuk warna merah, kuning dan biru kita akan mengubah backgroundnya menjadi. Untuk background hijau kita beri event mouse click, kemudian kita ketikkan di sini J label 1, lalu set. Kalau tadi background sekarang menjadi foreground. Nah, color, kemudian kita beri di sini warnanya tadi color itu hijau, berarti green. Selanjutnya untuk yang tulisan warna cyan kita beri event juga. Kita cukup copy paste bagian ini ya, menjadi warna baik, warna cyan. Selanjutnya untuk yang background hitam, tulisan dari warna hitam kita beri mouse click juga. Kita ganti menjadi black. Dan untuk button close kita akan memberikan event kembali, mouse click seperti biasa dengan menggunakan this pose. Sekarang program ini akan kita jalankan dengan Shift plus F6. Kita klik merah, berubah warna merah, backgroundnya kuning, biru, sedangkan untuk tulisan penpiece menjadi hijau, menjadi cyan, dan menjadi hitam. Kita klik close, maka program untuk latihan 5 selesai. Baik, selanjutnya ada penugasan bagi kita untuk memperdalam lagi materi ini atau memperdalam modul 2 ini. Selesaikanlah program untuk form berikut. Simpan minggu kedua tugas 1, jadi kita menyimpan dengan nama tersebut. Kemudian option background untuk merubah warna latar J label 2. Terus option foreground untuk merubah warna teks penpiece. Selanjutnya tugas yang kedua, selesaikan program untuk form berikut. Simpan dengan nama minggu 2 tugas 2 dengan gambar sebagai berikut. Berikut ini adalah daftar pustaka atau sumber referensi yang bisa kita ambil untuk memperdalam materi dari modul 2 ini. Baik, demikianlah modul 2 tentang komponen visual dasar. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.